Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksol Inaya dari kelas E Hukum Keluarga Islam semester 6 dengan NPM 1921010282. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara kritis bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah suatu lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Syarat-syarat pemberian bantuan hukum meliputi berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia menurut saya kurang tepat sasarannya, yang mana seharusnya diberikan kepada masyarakat atau lembaga yang kurang mampu secara cuma-cuma, namun malah diberikan kepada masyarakat yang mampu, sehingga mereka masyarakat yang miskin di mata hukum dibedakan perlakuannya. Misalnya dalam kasus sengketa tanah, di mana lembaga bantuan hukum itu memilih berhak kepada masyarakat yang mampu, yang mana masyarakat yang mampu tersebut bisa membayar mereka untuk memenangkan sengketa tersebut, walaupun posisi mereka dalam posisi yang salah. Sedangkan masyarakat miskin atau masyarakat yang menjadi korbannya secara langsung melihat bagaimana sebuah lembaga bantuan hukum memperlakukan mereka secara cuma-cuma, atau dalam kata lain, mereka tidak dibela karena mereka tidak membayar dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dalam sisi lain, tidak semua lembaga bantuan hukum tidak seperti itu. Ada pula mereka yang instan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jika kita ingin meminta atau ada orang menawarkan jasa bantuan hukum, alangkah baiknya kita telusuri terlebih dahulu status kelembagaannya, kantornya, kepengurusannya tetap, dan memiliki program bantuan hukum. Jika kita tidak menemukan syarat-syarat di atas, alangkah baiknya kita tidak memilih jasa tersebut, karena takutnya kita ditipu oleh oknum yang menawarkan jasa bantuan hukum tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.